jauh dari tepian Danau Toba yang indah ya. Kita tetap menyuarakan isu yang kita suarakan terus, jangan sampai isu ini redup ya. Jangan sampai isu ini pernah redup, karena ini untuk kita semua ya. Ini isu untuk kita semua, agar jangan sampai orang memanfaatkan jabatannya untuk menciptakan dinasti-dinasti, padahal dia diangkat dulu dari nobody juga ya, dari Oslo sana ya. Dia diangkat nobody dari Oslo sana, begitu jadi presiden dia menciptakan dinasti-dinasti untuk anaknya, mantunya ya, anaknya jadi wakil presiden, mantunya jadi gubernur dengan alasan pilihan rakyat ya. Saya tidak percaya hal tersebut ya. Apalagi kita dengan kekuatan pengaruh presiden yang bisa mengubah apapun ya, mengubah konstitusi bisa ya, mengubah-ubah, mengobok-obok partai bisa, segala macam. Jadi kita ini bukan hanya sistem pemerintahan presidensial, tetapi sistem pemerintahan super presidensial absolut. Ya, semua orang takut ketika presiden sedang menjabat. Ya, padahal dulu seharusnya lebih bagus parlementer ya. Seperti di Eropa ya, mereka bisa seperti di Jepang juga kalau nggak salah ya. Sistem parlementer itu, parlemen memiliki kekuatan yang cukup untuk mengimbangi kekuasaan presiden. Jadi kalau di Indonesia ini sudah super presidensial absolut kalau menurut saya, makanya anaknya bisa jadi wakil presiden, menantunya bisa jadi gubernur di Sumatera Utara, meskipun secara kredensial atau secara kurikulum vitae kan tidak layak mereka memimpin, apalagi wapres ini ya, kemampuannya tidak ada, ya, logika berpikir tidak ada, terus keberanian untuk berdebat di kalangan akademik, di kalangan well-educated people tidak ada. Ya. Saya kira dari cara berbicaranya juga orang yang tidak pernah membaca itu. Ya. Bayangkan kalau orang semacam itu nanti jadi presiden kita, bagaimana ini Indonesia ini ya? Nanti dia akan menjadi presiden, tetapi hanya karena bapaknya pernah jadi presiden, nanti cucunya juga jadi presiden. Ya, jadi saya kira ya, dengan bukti yang sangat telak ini, yaitu ijazah, skripsi dan ijazah palsu ini, kita hancurkan dinasti ini. Gitu. Saya kira ini salah satu-satunya peluang yang kita miliki. Ya. Terkait dengan Fufu Fafa, nanti aja berikutnya setelah dia ini ya, kita kupas habis-habisan, nanti takutnya terserong dari isu skripsi dan ijazah palsu Joko Widodo ini. Ya tentu kalau Joko Widodo itu bercermin sedikit ya, kembali ketika dia seorang bukan siapa-siapa dari Solo sana, ya, dengan sistem demokrasi diangkat menjadi gubernur, jadi presiden. Ya, meskipun ya kita lihat pada saat itu juga kemampuannya, logikanya juga biasa-biasa, tetapi orang banyak terhipnotis bahwa dia orang baik, sopan, terus apalagi mengaku lulusan Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada. Saya tahun 2014 terhipnotis juga, ya, 2014 ya, karena sesekali alumni UGM lah ya yang akan menjadi presiden, yang akan bisa mengubah Indonesia ini. Saya berpikir saat itu seperti itu. Ya. Ketika tahun 2014 saya juga berpikir kapan lagi alumni Universitas Gadjah Mada memimpin Indonesia ini, karena belum pernah ya, sebagai sesama
alma mater, ya, satu alma mater dari Universitas Gadjah Mada. Saya percaya bahwa alumni Gadjah Mada sayang pada negara ini, karena memang sudah didoktrin dengan himne Gadjah Mada. Ya, mahasiswa Gadjah Mada, alumnus Gadjah Mada itu akan berjuang sekuat tenaga untuk memperbaiki Indonesia ini. Ya, jadi saya tahun 2014 juga terhipnotis oleh orang ini, gitu. Ya, sopan, terus ya meskipun saat itu terus terang logikanya kok rada agak mempertanyakan bagi saya. Ya mungkin itu hidden germ, ya, hidden germ, ya. Maksud saya permata yang tersembunyi, saya pikir begitu kan, gitu. Ternyata pada saat mengumumkan menteri kabinet pertama itu tahun 2014, di situ langsung saya mentah, ya, bagaimana orang-orang yang tidak terpilih sesuai dengan bakat dan talentanya, ya, di kementerian tertentu, terutama kementerian teknis, malah dikasih pada para relawan, pada segala macam orang. Bagi saya itu sampah, ya. Orang-orang semacam itu, ya, memberikan balas budi pada orang yang ya mungkin membantu kemenangannya. Terus berjalan dengan waktu, periode kedua, ya tentu kekecewaan itu no, ya, 2019. Dan yang terakhir itu mengotak-atik konstitusi kita, ya, tanpa rasa malu, ya, tanpa adab, tanpa etika, ya, mengotak-atik konstitusi dengan memakai iparnya Anwar Usman, ya, supaya mengubah apa itu syarat usia itu sehingga Gibran ini bisa jadi wakil presiden. Kalau kita bangsa yang beradab, tentu punya presiden yang beradab juga, ya. Karena adab, etika itu kan jauh di atas undang-undang yang tertulis dalam kertas. Harusnya kalau dia benar seorang alumni Gadjah Mada, ya, kalau dia benar seorang alumnus Gadjah Mada, tentu dia tidak akan melakukan itu. Tentu, saya yakin. Gitu. Karena apa? Ketika dia menjadi mahasiswa Gadjah Mada, dia akan memang tidak ada mata kuliahnya, tetapi itu dicontohkan hidup yang sederhana, hidup yang penuh integritas dari dosen-dosennya, gitu. Kalau dia pernah kuliah di Gadjah Mada dan dia lulus, ya, menyelesaikan studinya di Gadjah Mada, tentu tanpa dikuliahi oleh dosennya, ya, tanpa diceramahi oleh dosennya, itu diteladankan. Ya, kita melihat dosen-dosen saat itu ya hidup sederhana, pakai motor sederhana, bahkan beberapa diantaranya tetap pakai sepeda. Ya, itulah integritas hidup yang dipertontonkan setiap hari oleh dosen-dosen di Gadjah Mada dulu. Ya, itulah yang makanya saya semakin yakin dari cara dia berpolitik, ya, tanpa adab, tanpa etika, ya, dengan memasukkan anaknya menjadi wapres dan bermimpi anaknya itu jadi presiden, saya semakin yakin bahwa orang ini itu bukan alumnus Gadjah Mada. Ya. Kalau dia seorang alumnus Gadjah Mada, seharusnya menyanyikan himne Gadjah Mada, dia akan teringat bahwa sebagai mahasiswa yang pernah mengenyam di Gadjah Mada, kita harus memanfaatkan ilmu kita bukan untuk perut sendiri, bukan untuk balangannya sendiri, bukan untuk keluarganya, anaknya, cucunya. Itulah semakin meyakinkan saya, ya, bahwa keluarga ini itu harus dilenyapkan gitu dari sistem perpolitikan Indonesia ini, gitu. Ya, sangat korup, ya. Korupsinya tingkat lanjut, ya. Memanipulasi undang-undang, konstitusi dengan cara-cara yang tidak pernah ada dalam sejarah Indonesia. Nggak pernah ada gitu, dan tidak tahu malu gitu. Lihat anaknya itu, ya, intelijensia jauh di bawah rata-rata, tetapi merasa dirinya berhak untuk menjabat sebagai seorang wakil presiden dan dijilat oleh orang-orang
yang katanya pintar, adalah yang profesor lah, adalah yang katanya Kopassus lah, yang dari Simargala itu. Ya, bayangkan, penjilat-penjilat semacam itu kan. Makanya saya bilang pengkritik itu jauh lebih berguna daripada penjilat. Mungkin karena para penjilat inilah Indonesia bisa dijajah 350 tahun. Ya. Kita lihat kejadian sekarang ini ya. Perdebatan ilmiah yang mencerdaskan, menambah wawasan berpikir, menambah kekritisan berpikir dari masyarakat, justru dihadang oleh para pengacara yang katanya beradi bersatu. Berarti ada beradi berdua, ada beradi bertiga, beradi berperjuangan. Ya, pengacara harusnya open-minded. Dia kira, makanya saya bilang, ya, dia kira terminologi palsu itu adalah terminologi dari politik atau sosial. Palsu atau asli itu masuk dalam terminologi ilmiah. Autentik atau fake. Makanya ada fake image, fake analysis, fake video analisis. Ya, bagian dari kriptografi, bagian dari menganalisis. Yang ada sebuah bidang namanya kriptoanalisis yang saya pelajari secara advance ya di Jepang. Bagaimana kita ya di steganografi juga dalam image dan video, di situ bisa kita temukan kode-kode tersandi yang ditanamkan dalam image dan video. Jadi image itu harus kita deteksi dulu fake atau autentik, palsu atau asli. Dikiranya beradi bersatu ini itu istilah penghasutan. Ya kalau Anda punya ahli, ya katakan saja itu asli. Kan begitu. Kalau hasilnya berlawanan, kan gitu. Ayo kita bertemu secara ilmiah. Di iNews atau di forum yang lebih ilmiah. Kan. Tetapi kalau kita bilang palsu, langsung dibilang penghasutan. Loh, apa bedanya palsu dengan asli? Kan? Asli pun kalian tidak pernah pegang skripsinya. Saya sudah pegang skripsinya. Kan? Saya sudah lakukan string matching. Saya sudah lakukan font classification atau identification pakai apa itu CNN ya, CNN itu circular convolutional neural networks, salah satu model di dalam AI ya, artificial intelligence atau deep learning gitu. Ya kan? Ya, kecuali dia bisa, kalau saya udah punya ahli dan mengatakan bahwa font di situ itu bukan bukan Times New Roman, bukan modern, itu masih pakai hand press, ya ayo gitu. Tapi jangan ketika ahli mengatakan itu palsu langsung penghasutan. Seolah-olah palsu itu definisi buatan ya. Itu terminologi resmi itu di dalam ilmiah. Makanya ya jangan mempertontonkan ketidaktahuannya ya, para pengacara itu hanya karena kalian bisa melapor. Kan ditertawakan publik. Ya, bertanya sebelum tersesat di jalan, ujung-ujungnya kan ditertawakan, gitu. Ya, saya pernah debat itu di mana itu di iNews kemarin itu ada yang melapor itu kan, melapor langsung penghasutan, terlalu apa? Tunggu dulu, ya tunggu dulu bagaimana? Ya saya kan seorang progresif, ya, pendobrak. Ya silakan kalau itu dituntut, gitu. Apa salahnya saya bilang palsu rupanya? Kalau saya punya basis ilmiah, ya. Kecuali saya tidak punya latar belakang seperti itu, langsung mengatakan palsu, mungkin bisa. Ya. Ya saya tantang itu ahli di Baris Krim itu kalau saya diperiksa nanti, kalau berani mereka memanggil saya. Iya, laporan dari Priadi Bersatu itu katanya ditolak Baris Krim. Mau dikasih ke Polres. Nanti lama-lama dikasih ke Polsek. Mungkin lama-lama suruh ke Polsek Toba mungkin. Polsek Balige. Makanya, pelajari dulu ya sebuah keilmuan yang tidak pernah menjadi domain Anda, kalian para pengacara. Ya. Jangan merasa paling pintar karena tahu hukum.
tahu pasal-pasal. Oh ini kita pakai aja pasal 160 penghasutan, bla 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 bla. Itu cepat sekali mengatakan palsu. Nggak tahu bahwa palsu dan asli itu adalah masuk terminologi ilmiah. Itulah kan malu jadinya. Bariskrim kalian laporkan ke Bariskrim, ya malulah mereka menolak. Ya kenapa? Nanti nggak ditindaklanjuti, malu Bariskrim. Lebih baik yang nggak memproses ya Polsek atau Polres begitu, ya kan? Kalau Bariskrim nanti diterima laporan kalian terus nggak diproses, malu, kemana muka mereka? Gitulah. Apalagi nanti ahlinya memeriksa saya, bisa saya gurui nanti mereka itu, bukan apa-apa ya, gitu loh. Jadi sesuatu yang kalian belum tahu, ya, prematur gitu, ditanyakan kepada ahlinya, gitu loh. Jangan mentang-mentang tahu pasal, oh pasal sekian, ayo laporkan, pasal sekian. Yang kalian kiranya, siapa yang kalian laporkan itu, belajar dulu. Ya memang tujuan akhir saya untuk menjatuhkan dinasti ini. Inilah cara kita untuk menjatuhkan dinasti, menyelamatkan bangsa ini. Enak kali. Dia kan seorang nobody dari Solo sana. Diangkat jadi presiden dengan sistem demokrasi yang sudah kita sepakati bersama. Dia jadi presiden 2 periode, minta nambah lagi. Coba, apa nggak kurang ajar kayak gitu? Harusnya dia malah meningkatkan sistem demokrasi yang semakin murni, semakin baik. Ya, membersihkan oknum-oknum KPU yang bermain. Ini membuat sistem Sirekap yang tertutup. Ya, source code-nya tidak bisa diamati oleh external observer atau external coder yang diangkat oleh setiap partai harusnya, ya, untuk mengamati, ya minimum secara pasif gitu, untuk mengetahui bahwa source code yang ditulis oleh orang ITB itu diamati secara independen, meskipun pasif, tetapi kan bisa menilai ini source code apa, ini dari sini untuk apa, ini untuk apa, ini untuk apa, kan begitu. Ini source code-nya pun tertutup. Apa itu? Coba, kan sistem bobrok seperti itu. Sirekap atau Sikarep nggak jelas. Ya. Akhirnya sistem bobrok, ya, tidak melahirkan pemimpin yang dari sistem yang bersih. Seharusnya orang yang diangkat dari nobody, ya, dari Oslo sana, dari sistem demokrasi, harusnya dia berterima kasih pada sistem itu, karena tanpa sistem demokrasi itu, dia bukan siapa-siapa. Ini malah menginjak-injak sistem demokrasi, memanfaatkan konstitusi lewat iparnya, supaya anaknya jadi wapres dan bermimpi jadi presiden. Padahal dari keluarga yang nobody juga. Gitu. Keluarga yang belum tentu nenek moyangnya pernah tewas gugur di Indonesia apa ini, untuk mempertahankan penjajahan. Tetapi merasa menjadi keluarga yang paling penting hanya karena banyak buzzernya yang selalu memujanya, terutama dari orang Batak. Ya. Sudah seperti dewa. Malu kita sebagai orang Batak. Ya. Habonaron dobona. Itulah yang harus kita pegang. Habonaron dobona. Siapa yang tidak pegang kebenaran itu akan hancur, dilumat oleh kebenaran itu. Ya. Bayangkan sistem demokrasi Indonesia sekarang ini sudah di tepi jurang, saudara-saudara. Di tepi jurang. Kalau para ilmuwan, para profesor, doktor di universitas tidak lagi menjadi suara rakyat hanya karena didikte dengan sistem administrasi absensi, ya, atau presensi di kampus. Kalau nggak mengurus ini nggak dapat sertifikasi, uang sertifikasi dosen. Kalau nggak mengurus ini nggak dapat tukin. Jadilah mereka budak-budak sertifikasi. Saya kira dosen-dosen sekarang akhirnya apa? Sibuk mengurus perutnya, administrasi untuk tunjangannya. Ya.
Ketika kita ajak untuk bersuara seperti ini, mereka pengecut. Ya. Saya sudah banyak mengajak para dosen ini, dan pengecut. Begitu dia diajak untuk men-challenge ya sistem kekuasaan ya, yang tidak berpihak pada kekuasaan, maka mereka jiwa pengecutnya itu langsung muncul. Jadi untuk apalah universitas banyak profesor doktor, tetapi isinya para pengecut. Ya. Lebih baik dibubarkan itu universitas itu. Ya. Untuk apa itu ada berdiri di Indonesia? Hanya untuk cari makan lewat membuka program-program studi komersial. Ya, bisa Sabtu Minggu, bisa weekend, bisa online, bisa ini, bisa itu. Yang penting ijazah keluar. Ya, berbeda sekali dengan integritas dan cara hidup dosen yang yang mengajari saya saat itu. Gitu. Kalau sekarang universitas baik negeri, terutama negeri, ya, supaya ini didengar oleh Komisi 10 dan Kementerian Sains dan Teknologi, bahwa pendidikan tinggi sekarang ini cuma pendidikan tinggi komersil, hidup dari tuition fee dan lain-lain. Padahal dulu BHMN, Badan Hukum Milik Negara, ya, dilahirkan untuk universitas itu untuk menghasilkan apa? IPR, Intellectual Property Right, ya, hak kekayaan intelektual. Sekarang apa? Universitas cuma menetek, ya, menyusuh dari uang SPP atau uang-uang lainnya dari mahasiswa. Maka sistemnya jadi pengecut, ya, mengembik. Sudah saya diskusikan itu kepada beberapa orang kemarin, betapa banyaknya pun profesor doktor di Indonesia ini tidak menjamin mereka bisa berani menyuarakan suara rakyat. Terus untuk apalah mereka di situ? Ya, science is not for science. Science is for life, for humanity. Ya. Ilmu itu bukan untuk ilmu itu untuk kehidupan. Mereka lupa. Ya. Bukan ilmu untuk jurnal dengan tingkat Scopus tertinggi di dunia. Mana Scopusmu? Berapa Scopusmu? Tapi ketika disuruh praktek, nol. Itu banyak sekali, ya, dosen-dosen seperti itu. Ya. Profesor, doktor, jurnalnya 100. 1000 jurnalnya. Tetapi ketika diminta menyuarakan hal-hal seperti ini, nggak berani, takut, ya. Malah lebih sering berpihak kepada hal-hal yang seperti ini, rekayasa semacam ini. Ada pendapat mengatakan itu memang universitas atau dunia pendidikan tinggi dilemahkan dengan sistem. Iya. Jadi sistem pendidikan tinggi di Indonesia ini sudah membuat dosen-dosen itu menjadi budak. Budak apa? Budak administrasi, mengurus sertifikasi dosen, sertifikasi profesornya lah, sertifikasi tukinnya lah, tunjangan kinerjanya lah. Sibuk setiap hari, lupa dengan permasalahan di masyarakat. Ya, inilah tantangan dari Kementerian Sains dan Teknologi. Kalian mau melahirkan apa? Ya, dosen-dosen, mahasiswa-mahasiswa yang tumpul otaknya. Makanya murnikan itu universitas itu, ya. Jangan jadikan pendidikan tinggi, industri pendidikan tinggi, kan konyol, ya. Konyol itu, sesuatu yang konyol. BHMN dilahirkan dulu, Badan Hukum Milik Negara, supaya universitas itu menjadi memproduksi IPR, ya. Intellectual Property Right. Saya pernah baca sebuah artikel dari pihak industri juga mengeluhkan skill para mahasiswa sebagai output. Iya, skill mahasiswa. Bagaimana kalau skill mahasiswa kalau otaknya dosen cuma ngejar Scopus, ya, nulis teoritis, udah jadi gitu. Begitu disuruh untuk membuat praktek ini, ya belum tentu, walaupun 100 jurnalnya, ya 1000 pun jurnalnya nggak pernah praktek, cuma
teori-teori begitu, ya, nggak ada gunanya untuk masyarakat. Ya. Dari sisi mahasiswa juga banyak mereka berkomentar mengeluhkan kemampuan dosen. Jadi dari sisi mahasiswa pun mengeluh, dosennya cuma ngejar teori-teori, nggak pernah mengajari praktek, ujung-ujungnya lulus pun bodoh. Ya. Itulah yang tantangan sekarang, harusnya perguruan tinggi di Indonesia ini ya perguruan tinggi praktek, ya, bukan perguruan tinggi ngejar-ngejar Scopus, jurnal, terus ngejar-ngejar itu, bangga kali dengan jurnalnya, jurnal inilah, jurnal itu, tapi ketika disuruh buat program untuk applied science, langsung bingung. Ya. Terus banyak juga yang nggak bisa program juga, tapi jurnalnya banyak. Ya, nah gitulah di Indonesia ini. Ya, pusing kita. Ya. Perguruan tinggi hanya untuk komersil, perguruan tinggi hanya untuk apa ya, memperkaya. Untuk apa gedung tinggi-tinggi, gedung kaya di universitas itu? Lebih baik kayak saya dulu, gedungnya biasa, tapi dosennya integritas moralnya tinggi. Ya, hepeng, uang bukan jadi tujuan hidup mereka. Ya, hidupnya mulia. Daripada sekarang, ya, takut sekali nggak dapat sertifikasi, nggak dapat gaji. Terus kita ajak bersuara, takut. Walaupun mereka setuju dengan statement saya, tapi bungkam. Untuk apa? Memangnya ketika mereka bungkam, para dosen-dosen itu bungkam, ya, ahli-ahli di universitas itu bungkam. Terus mereka berharap perubahan itu jatuh dari langit, gitu. Indonesia langsung baik. Ketika kalian sibuk mengurus sertifikasi kalian itu, profesor kalian itu, terus langsung berubah Indonesia ini jadi baik. Kan enggak. Saatnya harusnya orang-orang pintar, orang-orang yang ahli di universitas itu untuk bersuara, gitu loh. Iya, barulah ini bersuara untuk memperbaiki Indonesia ini, ya, lewat orang-orang pintar itu. Baru nanti sistem itu menjadi lebih baik. Ya, universitas diperbaiki, dosen juga dihargai, gitu loh. Tidak perlu lagi diperbudak dengan sistem administrasi. Dihargai seperti di Malaysia dengan gaji yang sangat cukup dan rekrutmen yang terbaik untuk masuk dosen, gitu loh. Tetapi kalau diam saja di kampus berharap Indonesia ini baik, turun dari langit, terus siapa yang mau membuat Indonesia ini baik juga? Kalau nggak kalian-kalian yang punya gelar-gelar itu, yang punya pengetahuan. Kan ini apa kita? Dan harusnya pun, ya, untuk kasus ijazah palsu, skripsi palsu ini, ya, Kementerian Sains dan Teknologi harusnya dari dulu, wah, awal bulan lalu atau 2 bulan lalu, ya, harusnya sudah bersuara, ya, sudah bersuara untuk menguji itu, gitu loh. Paling tidak kan mereka bersuara, apa statementnya, terus verifikasi, uji, gitu loh. UGM itu, semua data-data yang ada di UGM, kan sangat konyol lembar pengesahan skripsi tahun 1985 seperti itu, diproduksi tahun 1985. Ya. Kita punya Kementerian Sains dan Teknologi, tetapi hal seperti itu tidak bisa dikonfirmasi oleh mereka. Lebih baik memilih diam karena ada kekuatan politik. Kan konyol. Untuk apa kita punya Kementerian Sains dan Teknologi? Ada ribuan mungkin profesor di sana, profesor sains dan teknologi, tapi memilih diam ketika ini melawan dinasti. Ya, untuk apa kalian digaji rakyat untuk punya profesor, untuk tunjangan profesor itu? Kalau memilih diam dan berharap Indonesia bubar. Ya. Profesor kalau untuk dirimu sendiri, ya untuk apa? Nggak berguna untuk rakyat. Ya. Minum dulu. Ada komentar dari atas nama pakai Michael, yes, katanya di level menengah juga begitu sibuk administrasi gurunya. Hingga anak SMP itu tidak bisa baca. Ya itu, ya, kalau banyak profesor sains di lapak, di mana di Kementerian Sains dan Teknologi, harusnya kan ambil bagian dalam kasus ini, gitu.
Secara sepintas pasti kan kalau kita kan apa namanya penelitian ya dari pengamatan dulu observasi ya kan lihat dulu cocok nggak itu dengan tahun 1985 ya observasi dulu baru bertanya gitu loh masa kalian Kementerian Sains dan Teknologi kayak Markur diam kayak ada sebuah apa namanya dirigen untuk membuat kalian diam tidak bersuara sains dan teknologi ada LIPI ada 8 apa itu dalam BRIN ahli BRIN sampai sekarang saya nggak tahu namanya BRIN Badan Riset Indonesianya itu masa hal seperti ini kalian diamkan kalian bungkam ya. Harusnya kan turun tangan datang ke UGM mana apanya biar kami uji kertas biar kami uji tinta biar kami uji teknologi segala macam ya kalau usia kertasnya itu sudah jauh lebih muda daripada tahun kelulusan Joko Widodo, ya sudah nyatakan gitu loh. Buat rakyat itu bangga bahwa kita punya Kementerian Sains dan Teknologi. Ya. Harusnya bersuara gitu loh. Ini Kementerian Sains dan Teknologi isinya profesor, doktor, segala macam. Jago kali ngurus supaya profesor. Tapi hal-hal seperti ini memilih cari aman. Ya nggak bakal Indonesia ini bisa maju kalau kalian yang profesor itu bungkam gitu loh. Ya, belum lagi di ijazahnya itu kan semua, belum lagi ijazahnya fufu fafa. Ya, banyak kali kejanggalan. Harusnya kan kalian sebagai saintis, sebagai ilmuwan ya, bersuara meskipun tetap netral gitu loh. Gitu loh. Ya. Banyak sekali orang-orang hebat di BRIN sana, di Badan Riset ini. Tetapi hebat untuk kebutuhannya sendiri, untuk apa kan? Jangan berharap bahwa Indonesia ini bakal berubah ketika kalian diam. Gitu loh. Ada saatnya bersuara untuk Indonesia, bro, guys. Gitu loh. Bersuaralah kalian, BRIN, gitu loh. Yang masuk akal kalian, ya. Lembar pengesahan itu tahun 1985, ya. Masuk akal kalian yaitu BRIN, para peneliti, researcher di BRIN sana, badan riset itu, atau kalian takut ketika bersuara, gitu. Memilih bungkam dan Indonesia berubah, berubah mau sampai mati kita songonon mau tambah buruk. Ya. Jengkel kali kita ya, orang yang punya kemampuan tapi memilih diam, itulah yang situasi yang paling memuakkan ya. Situasi di mana kita in limbo gitu. Padahal ini sesuatu yang sepele saja gitu. Ya meskipun secara kasat mata itu jauh lebih putih lembar pengesahan skripsi Joko Widodo, belum lagi uji-uji yang lain itu kan berapa hari aja bisa diselesaikan oleh orang BRIN itu, oleh Kementerian BRIN itu di bawah mananya itu sekarang? Di bawah Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi kan? Kan bisa menginstruksikan ke UGM untuk uji itu semua, beres masalah. Ya. Gitu loh. Ini berdiam. Menterinya pun diam. Menteri loh. Ya. Ya. Masa menteri yang membawahi sains dan teknologi, begitu ada perdebatan ilmiah di publik, malah memilih diam. Kan konyol seperti itu. Ya. Kalau apa menteri hanya bangga untuk menjadi menteri, itu apa itu menteri itu, ya kan? Takut kehilangan jabatan menterinya. Berarti kan dia mempertuhankan, mendewakan jabatan itu. Bukan jabatan itu dipakai untuk rakyat tanpa takut kehilangan jabatan itu, gitu. Menteri apa? Ya, sampai saat ini pun nama menterinya pun nggak tahu kita entah siapa. Katanya profesor, ya, menteri dikti itu, menteri apanya itu, ya. Ada nggak kalian yang kenal? Berani nggak dia berkomentar tentang itu? Coba, ya. Lembar pengesahan skripsi Joko Widodo itu, terus coba periksa secara administrasi dulu. Ada skripsi yang tanpa tanda tangan penguji, bahkan kosong, ya, teman-temannya itu di UGM loh, coba. Tapi itulah menterinya itu memilih bungkam.
Berarti kan dia menghamba pada jabatan itu. Gitu loh. Ya kan? Menghamba, dia takut kehilangan jabatan itu. Jadi menteri aja takut kehilangan jabatan. Apalagi wapres, kan gitu ya. Kan orang-orang pengecut hidup hanya untuk menghamba pada jabatan itu. Gitu loh. Nggak dikenang juga ya kau di dunia ini, di Indonesia ini hanya karena pernah jadi menteri. Ya. Harusnya kan sudah ada perdebatan ilmiah, ribut sudah 1 bulan ini di wacana publik. Tetapi menterinya pun diam, tetapi membawahi sains dan teknologi. Yang tak malu ya kau, menteri membawahi sains dan teknologi, tapi begitu ada wacana sains dan teknologi di ruang publik, Anda harusnya berinisiatif untuk berkomentar, menerjunkan peneliti Anda. Gitu loh. Gitu. Jadi mengambil inisiatif lah. Ini takut. Pasti takut kau sama Joko Widodo kan. Gitu loh. Ya untuk apa kau jadi menteri? Hanya untuk mengisi kursi di situ. Ya. Berarti kan bukan seorang idealis ya. Orang yang takut terhadap kehilangan jabatannya. Untuk apa itu? Bukan untuk rakyat itu. Harusnya kan apa yang benar adalah benar. Walaupun presidennya nggak suka, ya sudah pecat saya, beres. Gitu. Setidaknya saya hidup sesuai dengan apa yang saya niatkan hidup, kan gitu. Tetapi kalau takutnya bertindak, nanti takut nanti aku kehilangan menteri aku nanti nggak jadi menteri. Berarti kan sampah kayak gitu manusia. Harusnya orang yang diangkat menjadi jabatan publik, apalagi menteri, gitu, ya harusnya siap berseberangan dengan presiden yang mengangkat dia. Kalau itu mengenai hal-hal yang prinsip tentang kebenaran, apalagi kebenaran ilmiah, gitu. Kalau dipecat, ya pecat aja, gitu. Why not? Memang apa sih jadi menteri itu? Mau kaya? Mau apanya? Kan gitu. Ya ini diam aja. Kita nggak punya menteri. Kalau di negara maju ini kan ada perdebatan ilmiah. Senang kali harusnya. Nah, ilmiah rakyat tercerdaskan, gitu loh. Kan ilmiah adalah bantahan, ya, bantah membantah, koreksi mengkoreksi. Itulah ilmiah, gitu loh. Bukan ilmiah, bukan dibantah dengan ilmiah, dilaporkan. Itulah Indonesia. Katanya pengacara gitu loh. Aduh ya nggak tahu. Ada yang mengkritik bla 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 bla, tapi ya kritiklah dengan bahan ilmiahmu gitu loh, tanpa harus saling merendahkan. Kan gitu. Kan ilmiah itu it's all about argument, it's all about proof, it's all about discussion. Gitu loh. Iya kan, saling membantah tapi dengan data, dengan analisa. Itu hal biasa, tetap tanpa harus kita rendahkan dia. Walaupun dengan metode yang paling sederhana, ya, metode yang paling naif, ya kan. Tetapi kan dia berusaha paling tidak, gitu loh. Ya. Ini punya menteri kita, tapi seolah-olah nggak ada menterinya. Pasti kalau ditanya wartawan itu, bagaimana Pak Menteri? Ini ada begini-begini. Kata ahli ini, itu lembar pengesahan skripsi itu fontnya begini. Padahal tahun sekian. Bisa nggak Pak diuji kertas atau uji tinta? Menurut ijazah yang beredar, ya, dibedarkan oleh kader PSI itu katanya dianalisa sebaran RGB-nya, intensitas red, green, blue-nya, 3 kanal itu tidak ada kanal merahnya yang menempel stempel di atas ijazah. Misalnya wartawan tanya begitu, kan harus ditanggapi harusnya. Dan pertama, apakah wartawan berani bertanya seperti itu? Kan gitu. Seringkali pertanyaan wartawan ini hal-hal yang nggak berguna, saya lihat. Ya. Harusnya kan ditanya, ya ketika bertanya dengan Joko Widodo misalnya, Pak Jokowi, ya, Anda kan sebagai seorang alumnus UGM sebenarnya tanpa diminta pun
Harusnya Anda bangga untuk menunjukkan ijazah Anda, gitu, tanpa diminta. Ini enggak ada pertanyaan seperti itu kan? Nggak berani wartawan itu bertanya, gitu loh. Harusnya kan pertanyaan lebih lebih dibuat untuk menyelesaikan masalah itu secepat mungkin, kan gitu. Dengan pertanyaan yang menusuk, yaitu kalau Bapak benar sebagai alumnus Gajah Mada, harusnya tanpa diminta pun Anda menunjukkan itu ijazah Anda, apalagi banyak orang ingin melihat, kan begitu, bukan lewat pengacara. Argumen pengacara ini menjadi presiden buruk. Nanti kalau siapapun nanti minta ijazahmu asli enggak. Ini seorang presiden bisa meratakan dengan orang yang enggak presiden. Argumen deh. Harusnya kan pengacara mendesak, Pak, kita konvers. Ayo tunjukkan semua ijazah itu dan siap untuk diuji. Itu harusnya pengacara yang katanya senior. Pengacara apaan itu? Malah ini presiden buruk. Nanti kalau orang lain ini bla bla bla. Terus ini udah ujaran kebencian, pencemaran nama baik. Ya, aduh songoni. Ya, harusnya kan, ayo Pak, biar selesai masalah ini. Siap diuji oleh Kementerian Riset dan Teknologi. Di sana banyak pakarnya. Terus pakai penghasutan lagi. Pak. Ini Pak, kita konvers bersama. Kita tunjukkan bahwa Anda seorang presiden dan bangga sebagai alumnus Gajah Mada. Gitu. Ayo Pak, kita konvers. Karena sebagai alumnus Gajah Mada, kita harus bangga. Bapak menyelesaikan, menuntaskan studi di UGM. Ayo kita konvers. Gitu. Masa pakai pasal? Siapa yang menuduh, mendalilkan, dia membuktikan. Ya makin percayalah orang palsu. Analisa saya, kan begitu. Ya. Tanpa diminta pun harusnya bangga jadi alumnus Gajah Mada. Karena itu universitas paling berbobot, termasuk yang paling berbobot saat itu. Gitu loh. Dan UGM pun bangga tanpa harus menutup-nutupi. Inilah data akademik, ya. Data akademik dari alumni kita yang satu-satunya dari 300.000 orang alumni telah menjadi pemimpin tertinggi di Indonesia ini. Ini enggak, sampai jumpa di pengadilan. Kan kacau kayak gitu. Ya. Harusnya UGM bangga membuka proses data akademik dari alumni yang jadi presiden. Malah nggak ada sampai sekarang, gitu loh. Rilis video pertemuan 15 April aja pun nggak dibuka. Ada lagi yang mengaku alumnus UGM yang jadi presiden malah malu-malu kucing. Siapa yang menuduh? Mendalilkan. Itu yang membuktikan. Mana adalah seorang alumnus Gajah Mada kayak gitu. Kalian logika lah dulu kalian. Coba. Kecuali ya UGM ini universitas abal-abal. Kecuali UGM ini universitas yang gak jelas, yang tidak terdaftar di Dikti. Seperti itu, yang tampil di iNews itu, yang Ruko itu. Yang sudah gak terdaftar di Dikti, tapi banyak kali ceritanya dia. Ya. Kecuali UGM itu universitas Ruko yang tidak terdaftar di Dikti, bolehlah dia malu menunjukkan ijazahnya. Boleh. Beralasan lah itu. Dia takut menunjukkan ijazahnya. Tapi ini seseorang yang katanya alumnus Gajah Mada. Malu. Ya, pakai alasan-alasan. Nanti di depan hakim, kalau hakim memerintahkan, baru saya tunjukkan adanya seorang alumnus Gajah Mada. Begini. Coba lah logika. Seorang alumnus Gajah Mada harus diminta hakim
Ini ijazahku. Makanya saya bilang Pak Joko Widodo, kalau memang nggak ada, bilang nggak ada, saya drop out atau apapun itu alasan, ya kan? Bilang aja jujur dan rakyat pasti, ya banyak yang bisa mengampuni apa namanya memberi maaf. Ya kalau saya terserah rakyat, DPR segala macam, gitu. Berani nggak Menteri Dikti Sains dan Teknologi itu meminta ijazah Joko Widodo, terus memeriksa semua berkas akademik Joko Widodo di UGM, memeriksa uji tinta, uji apa segala macam teknologi. Berani nggak Kementerian Sains dan Teknologi untuk mengakhiri ini? Gitu. Ambil inisiatif, Anda Menteri Sains dan Teknologi. Begitu ada wacana sains dan teknologi di publik, diam. Menteri tapi cengeng, nggak takut kehilangan jabatannya. Dikiranya jadi menteri udah prestasi luar biasa, gue rasa ya. Tahe. Kita tunggu komentar dari orang-orang di BRIN, orang-orang di Kementerian Sains dan Teknologi. Mereka memilih bungkam. Ya. Jadilah negara ini negara pengecut. Pengecut. Ya. Orang yang harusnya punya kemampuan, orang yang punya latar belakang pendidikan seperti itu, itulah yang harus lebih bersuara dengan wacana seperti ini. Ya kan? Kalau takut, udahlah buang aja gelar kalian itu, profesor-profesor itu. Nggak ada gunanya juga untuk rakyat itu. Ya. Hanya untuk dimakan mungkin nanti. Ya. Ada tulisan di nisan itu, profesor ini meninggal tahun sekian, ya, modding tahun sekian, lahir tahun sekian, itu aja paling gelar itu di nisan nanti. Ya, ya apa ini negara didukung pula wacana seperti itu, ya, wacana nggak mau menunjukkan ijazahnya. Banyak kali alasan. Karena inilah, karena itulah, karena inilah, karena itulah. Untuk apa nanti ini? Menjebak kalian, bla 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 bla. Ya. Seorang alumnus Gajah Mada, ya, itu pasti ingat sumpah Gajah Mada lewat himne Gajah Mada itu. Ya, untuk Ibu Pertiwi. Ya, untuk Ibu Pertiwi itulah harusnya memegang sumpah itu. Ini seseorang yang mengaku alumnus Gajah Mada, ya, harus diminta hakim mengeluarkan ijazahnya. Ya, dibeli lagi kayak gitu. Ada 2 orang di penjara sekarang, ya, akibat ijazahnya itu. Ya, tapi bersikeras, ego. Manusia apalah seperti itu. Ya, mengaku seorang alumni Gajah Mada harus diminta hakim ijazahnya dan didukung pula itu sama pengacaranya itu. Kan kacau seperti itu. Seorang negarawan yang sudah dua periode 10 tahun dibiayai rakyat hidupnya, hidup keluarganya. Ya, mendaftar apapun sekarang, jadi satpam, jadi pegawai Indomaret dan segala macam, harus menunjukkan ijazahnya. Ini sudah Dewan Pengarah, Kementerian lah, menerima pensiun 30 juta sebulan lah, menerima Alfard, rumah dinas, menunjukkan ijazahnya pun harus depan hakim. Mental apaan sih itu kayak gitu? Mental kerupuk. Ngaku saja kalau nggak ada, udah gitu loh. Para pendukung banyak itu yang memaafkan. Ya, banyak yang memaafkan, gitu. Tinggal minta maaf, beres, gitu loh.
Saya pastikan itu, nggak mungkin seorang alumnus Gajah Mada itu nggak berani menunjukkan ijazahnya itu. Gitu. Diundang foto Martawan, tidak boleh foto. Pengacaranya bilang, iya, kami sudah lihat, saya pegang itu ijazahnya. Ijazah itu untuk publik, pengacara. Ijazah itu untuk publik, bukan untuk diam-diam. Oh iya, ini asli. Ijazah itu untuk identifikasi publik. Itu dikeluarkan. Bukan untuk disembunyi-sembunyikan kayak kolor itu. Ijazah itu justru untuk publik. Sertifikat itu untuk publik. Gitu loh. Parah. Logika sesederhana itu pun nggak bisa. Harusnya kalian berpikir para pengacara itu. Kalau benar itu alumnus UGM, kenapa orang ini susah kali mempertontonkan ijazahnya ke depan publik? Kan itu sesederhana itu. Ya. Sesederhana itu loh. Gitu loh. Kalian menggiring ke ini, ke itu, penghasutan, ujaran kebencian. Esensinya ijazahnya itu. Gitu loh. Kalian pasti pernah kuliah. Lembar pengesahan ada songoni, yang ada lembar pengesahan penguji, dosen penguji. Sudah kami tanyakan tuh 15 April, gak ada punyanya Joko Widodo itu. Tanda tangan penguji. Bisa nggak lulus kayak gitu? Tahun 1985 kalian yang pengacara tua itu. 1985 kalian sudah jadi pengacara. Pakai apa kalian 1985 coba? Di kantor pengacara kalian itu, yang para pengacara tua itu. Saya tanya dulu to the point. Pakai apa kalian 1985? Saya yakin kalian pakai mesin ketik manual itu kan, kalian di kantor kalian itu. Jangan sombong kalian. Memang udah pakai komputer kalian. Kacau kalian. Bersembunyi di balik pasal-pasal, penghasutan, apa segala macam. Materi itu dulu baru kalian bedah. Logik enggak? 1985 sudah kayak gitu. Apa? Ketikan sudah cantik. Dan itu satu-satunya di dunia itu. Di MIT aja, di luar negeri saja negara maju, universitasnya masih pakai mesin ketik. Dan bahkan kalian di kantor pengacara kalian 1985 pakai apa rupanya? Ya. Jangan kalian kira mengancam-ancam gitu terus saya diam. Makin saya bersuara, gitu loh. Hidup kalian money oriented, saya enggak, gitu loh. Saya cukup seperti ini, gitu. Dan saya bangga karena saya makan uang yang jelas, keringat saya, bukan hasil korupsi. Pengacaranya bilang, kuasa hukumnya bilang, ijazah bukan satu-satunya bukti seseorang pernah kuliah dari Tempo. Ijazah bukan satu-satunya bukti orang pernah kuliah. Hei, pengacara, lulusan apa loh? Ijazah itu bukti kelulusan, bukan pernah. Ya, paham kau? Ijazah itu menandakan kau telah menuntaskan A sampai Z. Yang kau bicarakan ini adalah UGM, bukan universitas abal-abal ya. Universitas yang grade, mungkin universitasmu itu grade apanya universitasmu? Ya, ada pengacara, profesor atau apa itu. Ya. Universitasmu mungkin grade-nya grade C. UGM itu grade A dari dulu. Ya, sistem administrasi itu ketat. Biar kau tahu ya, pengacara yang bergelar profesor yang hadir kemarin di iNews itu. Ya. Universitasmu grade C mungkin. Kalau UGM itu Ivy League, ya. 3 terbaik di Indonesia dari dulu. Masuk UGM pun kau nggak sanggup. Ya. Kami dulu dididik sangat tertib. Gelar profesor, doktor, itu titiknya pun nggak boleh miss di situ. Itu UGM dulu. Ya. Jadi, kalau kau membantah, coba referensikan dulu yang lulus UGM. Ya. Jangan referensi dari kampusmu. Ya. Kampusmu itu jangan jadi referensimu memandang UGM.
kau sendiri nggak bisa masuk UGM. Gitu loh. Ya, saya terhina gitu loh statementmu itu. Gitu loh. Ya. Ijazah bukan satu-satunya pernah kuliah. Ijazah menandakan dia menyelesaikan, bukan pernah. Tahe. Dan saya ingatkan ya, referensimu dari orang yang lulusan UGM. Jangan pakai referensi universitasmu. Apalagi universitasmu yang grade C. Gitu loh. Ya. Universitas Gajah Mada itu terbaik. Dan kau nggak bisa masuk. Karena susah. Banyak orang mengulang dulu, ya dulu di UGM, mengulang dulu dia setahun, belajar dulu fokus, baru bisa masuk UGM. Bahkan 2 tahun mengulang, 3 tahun baru bisa masuk UGM. Jadi masuknya tua dia. Gitu loh. Itu susahnya. Ya, ada teman saya sampai sitiris. Padahal dia terbaik dari Tapanuli. Di teknik elektro dia sitiris. Akhirnya mundur. Banyak itu. Ya, apalagi yang berkomentar ini nggak pernah masuk UGM, walaupun dia bergelar profesor. Karena profesor dia. Ya. Jadi itulah apanya. Ya. Jangan komentar sembarangan hanya karena kau profesor. Itu loh. Tangadongi. Ya, kau nggak pernah masuk UGM. Ya, kalau S2 deh, banyak sekarang kalau cuma S2 UGM ya, S3 gitu, biasalah itu masuk standar ini, standar rendah. Yang penting dia bisa bayar SPP. Kalau dulu S1, ya, makanya saya bilang S1. Apalagi dulu. Satu jalur masuk. Dan itu susah. Ya. Dan kau dikenal. Bukan hanya di level desamu. Di kecamatan. Bahkan mungkin di kabupatenmu kau dikenal. Itu anak UGM. Orang pintar itu. Kalau kami di Sumatera dulu satu kecamatan. Kenal. Karena susahnya masuk UGM. Saya sendiri satu SMA Negeri 3 Pematang Siantar, angkatan saya 94. Kalau nggak salah 1 atau 2 orang saja yang bisa masuk UGM. Itu saking susahnya. Gitu loh. Ya. Jadi orang-orang yang berkomentar apalagi dari Universitas Ruko atau Universitas Grade C menilai UGM, nilai dulu dirimu. Ya. Nilai dulu dirimu, jangan sok hebat kau hanya karena mau menggunakan pasal-pasal itu. Ya. Sakit hati kita yang benar-benar alumni UGM. Ya. Parah sekali. Ya. Suruh klienmu itu menunjukkan bahwa dia alumni Gajah Mada, alumnus Gajah Mada. Gitu. Tanpa harus di depan hakim. Nanti kalau hakimnya nggak minta, ya nggak dikasih. Kan gitu. Itulah nanti yang kalian belok-belokkan. Nggak diminta hakimnya, ya nggak kami kasih. Apa yang ditakut-takuti itu hakim, Mak? Kacau. Ada seorang alumnus Gajah Mada mempertontonkan ijazahnya pun nggak mau. Udah jadi 2 kali presiden. Ya bak. Nggak tahu logika apanya yang bisa orang yang bisa menerima itu. Ya, logika penjilatnya itu. Ya, logika orang yang suka menjilatnya yang bisa menerima logika semacam itu. Apalagi penjilatnya ini bukan lulusan UGM. Ya. Penjilat, apalagi penjilat yang nggak lulusan UGM bisa menerima kayak gitu. Saya yakin orang yang benar menyelesaikan S1-nya UGM itu pasti nggak masuk akal ada orang ya yang malu-malu kucing nggak berani menunjukkan ijazahnya, padahal itu sebuah kebanggaan.
Itu bukan sebuah kemaluan, Joko Widodo. Ya, itu bukan aib kau lulus Universitas Gajah Mada. Itu kebanggaan. Prestasi tanpa menyogok. Ya, kita bisa diterima di universitas terbaik di Indonesia. Itu sebuah kebanggaan, Joko Widodo. Bukan aib itu yang harus ditutup-tutupi sehingga harus perintah hakim. Itu. Makanya saya bilang, ya kalau memang nggak ada, katakan tidak ada. Selesai ini semua. Gitu. Kalau melihat lembar skripsimu itu yang sangat modern itu, 11.000 triliun, nggak ada ijazahmu. Ya, fake. Makanya susah menunjukkan ke publik. Itu fake. Tidak ada satupun di dunia ini lembar pengesahan skripsi tahun 1985 secantik itu. Dengan teknologi tinggi semacam itu. Mau diuji dimanapun itu. Ya. Kecuali diuji di Bareskrim yang sudah dimanipulasi hasilnya, iyalah. Tapi hasilnya tetap ditertawakan. UGM pun harusnya statement begini. Kami mendesak Presiden Joko Widodo yang merupakan alumni kami yang terbaik. Ayo Pak, dengan bangga tunjukkan ijazahmu. Karena itu menjadi kebanggaan bagi UGM. Kebanggaan bagi Anda. Ayo Pak, tunjukkan. Bahkan kami pajang di Balerung sana. Gedung pusat UGM. Kan gitu harusnya. UGM. Bukan yang nggak ada sama kami. Yang ada sama yang si pemilik. Apa itu? Statementnya tidak jauh sekali dari kata bangga bahwa pernah Joko Widodo mahasiswanya kan. Jauh kali. Parah. Harusnya statementnya, iya kami bangga bahwa Joko Widodo satu-satunya alumni Gajah Mada yang mencapai pimpinan tertinggi Republik Indonesia. Karena itu kami minta Pak Joko Widodo untuk menyerahkan ijazah aslinya agar kami pajang kalau bisa di Monas, ya, atau dibuat tugu di pusat UGM itu, dan menjadi turis, tempat foto-foto turis berbayar, jadi happening, ada tiketnya, kan gitu. Tahe. Oke pemirsa, saya baca dulu komentar ya. Bajar-bajar banyak lah di sini ya. Padahal mungkin mereka siteris ya, karena memang saya kan omongannya pedas. Ya. Abaikan aja. Bang Rismon cambuk mahasiswa yang sekarang aktif di UGM. Kenapa diam? Arif Hidayat. Kenapa diam saja? Mahasiswa itu apa sudah hilang? Kalian tahu sendiri kan, masuk UGM itu bukan lagi murni seperti kami. Ya, orang-orang yang walaupun latar belakangnya ekonomi apa adanya, tetapi memang mau belajar. Kalau sekarang kan di UGM banyak yang berapa itu? 70 atau 80% itu dari mandiri. Apa itu? Versi mandiri, versi bayar. Ya. Versi kekuatan finansial orang tua. Jadi paling cuma 20-30% saja yang masuk lewat kemampuan ya. Kebanyakan dari mandiri. Artinya bayar. Ya, mahasiswa apa yang mau diharapkan kayak gitu? Itulah sistem industri pendidikan tinggi. Industri pendidikan tinggi jadi industri. Artinya money oriented. Happening. Hajar Bang Rismon, Ahmad Sofyan. Hajar Bang Rismon. Rektor UGM telah menghancurkan alma mater. Iyalah. Ya. Kalau Anda Emilia confirm bahwa Joko Widodo alma mater alumnus Gajah Mada, ngapain Anda mangkir? Ya, tanggal 15 April itu. Saya yakin nggak ada kegiatan Anda yang penting-penting kali tanggal 15 April itu. Kalaupun dimundurkan jadi tanggal 17 juga Anda ke Jakarta itu kan. Kalau benar, ngapain mangkir? Ya, ngapain sok sibuk? Wandes Yotang.
Ayo kita bantu Lerismon ini membuka kepalsuan Mulyono. Iya, ya, jangan ada lagi gini, apalagi ini orang jago kali buat dinasti. Ya. Mana ada harusnya kalau dia benar-benar alumnus Gajah Mada itu, ya dia berpikir Indonesia jauh ke depan. Bukan sekedar perutnya, perut anaknya, perut menantunya. Ya. Harusnya itu. Kalau benar alumnus Gajah Mada. Karena dia akan ingat dosennya. Oh iya ya, dosenku mengajari aku dengan cara yang baik. Meskipun gajinya sedikit, tapi dia mengabdikan hidupnya untuk kami, mahasiswanya. Gitu. Harusnya kan begitu. Ya, seorang benar alumni Gajah Mada. Ini harus perintah hakim. Kayak aib apa itu? Ijazah itu. Adanya orang aib ijazahnya kecuali dia palsu, kecuali dia dari Unpes Ruko yang sudah ditutup, nggak diakui dikti. Kan itunya itu kan. Wiwok betok. Dr. Firman Faiz. Yang buzzer-buzzer ini ya, saya skip aja. Mungkin mereka nggak punya kanal yang untuk berkumpul ya. Atau kanal mereka berkumpul mungkin yang itu ya, yang nggak ada kelasnya gitu ya, ad hominem gitu ya. Ada itu yang di Medan pakai apa itu, pakai belangkon orang Batak itu ad hominem ya. Di situ aja kalian kumpul. Di sini memang untuk yang keras-keras ini, untuk Indonesia lebih baik ini, bukan untuk penjilat. Ini kanal bukan untuk penjilat. Ini lebih baik dikritik menjadi pengkritik kepedas daripada penjilat ya. Penjilat itu adalah makhluk paling hina ya di Indonesia ini. Ya, itu makhluk paling hina sehingga harusnya mereka tidak berada di Indonesia ini ya, tukang jilat-jilat. Anerus, jika ilmuwan dipenjarakan, rakyat pasti akan melawan ya. Ya itu makanya dia bilang test the water gitu ya. Test the water mereka melaporkan dengan cara penghasutan lah, bla bla bla. Ya, harusnya mereka lebih berpikir sederhana. Ya, tadi itu, kalau benar Anda lulusan Gajah Mada, ijazah Anda itu bukan aib atau bukan sesuatu dosa yang perlu disembunyikan. Masa lulusan Gajah Mada ya harus ditunjukkan hakim, itu kan bukan dosa, itu adalah kebanggaan yang sangat tinggi ya. Makanya kalau anaknya dulu kuliah di UGM, orang tuanya itu bangga kali sampai matanya menghadap ke atas ya. Karena apa? Anakku kuliah di UGM, anakku orang pintar, anakku bisa masuk UGM tanpa pakai calo, joki gitu. Anakku benar-benar belajar, tekun. Bukan hanya kebanggaan pada diri si mahasiswa itu, orang tuanya pun bangga. Bahkan tetangganya pun yang gak ada hubungan darah, bangga. Saya pernah kenal si ini, tetangga kami, si Joko Widodo. Dia adalah alumnus Gajah Mada benar. Saya bangga. Harusnya. Ya, harusnya kan begitu. Oke ya. Selanjutnya Mikael Yese. Zaman saya masuk UGM 2006, parkiran Fakultas Geografi penuh sepeda pancal dan motor butut. Zaman sekarang kaget lihat parkiran penuh mobil, kata Michael Yese ya, Pak Michael Yese. Pantas mahasiswanya makin lama makin kacau. Masuk modal duit. Iya benar ya. Tahun 2006 berarti belum ya Pak ya. Masuk UGM masih banyakan murni ya. Sama seperti saya tahun 94 masuk UGM, ya memang karena otaknya ya, bukan karena bapaknya bayar berapa gitu ya. Jadi di sana enak jadi suasananya. Jadi kita ketemu di sebuah komunitas ya, tempat orang-orang yang benar-benar ingin belajar. Ya. Panas-panasan nggak apa-apa. Ya, nggak perlu belajar kita di kafe. Ya. Kita belajar membawa buku, paling modal kipas ya di perpustakaan itu. Tetapi suasana belajarnya enak. Gitu. Bertemu dengan orang-orang yang ingin benar belajar itu
jauh lebih enak daripada tidur di hotel bintang 5. Itu. Ya. Ketemu sama orang yang satu visi misi, itu enak sekali. Tapi sekarang masuk karena bayar. Sementara ada 20% atau 30% masuk karena otak. Bayangkanlah yang 70-80% ini memengaruhi yang 20-30% ini. Akhirnya sama-sama oto. Ya. Itulah yang terjadi sekarang akibat industrialisasi pendidikan tinggi. Ya. Silverius TV, Bang, pengalaman saya waktu masuk kuliah perguruan tinggi negeri memang sulit apabila melalui seleksi nasional masuk perguruan tinggi negeri SNMPT ya. Dan saya salah satu yang lulus jalur itu. Nah, namanya SNMPT ya, memang sulit gitu loh. Makanya saking sulitnya bangga kan gitu. Tetapi kalau sekarang ada jalur mandiri, apa bangganya? Kan begitu ya. Ya memang dulu bangga sekali, makanya saya bilang orang tua pun bangga, bahkan cenderung sombong. Itulah yang terjadi dulu, ya. Bangga, cenderung sombong, kayak apa ya, kayak overconfident gitu, ya, kepercayaan yang berlebihan. Anak saya debeh, nah, kalau di Batak mungkin gitu, bereng mak, anak nibung, nah pugus doa, ala boy anak kon boy masuk UGM, ape sa sekolahna, oleh sede meneng 2 halak dona masuk UGM. Ima debeh. Dan ngalami aha memang rejim doi mana. Mersiejer. Terjemahannya. Saya terjemahkan ya. Kalau dulu orang tua Batak gitu, bangga sekali karena dia tahu bahwa dalam satu sekolah, bahkan sekolah negeri kami di Pematang Siantar, paling 1 sampai 2 orang saja yang bisa tembus di UGM atau di ITB atau di UI gitu. Ya, saking susahnya. Itulah memang kayak gitu ya. Jadi orang yang susah masuk tentu bangganya luar biasa juga ketika dia punya ijazah. Ya. Bangganya luar biasa. Pasti itu. Gitu. Kalian juga misalnya ya, misalnya ada seleksi ketat apapun, misalnya jalur, misalnya beasiswa Jerman misalnya, ya, beasiswa Jerman, susah masuknya misalnya, atau beasiswa Jepang atau Amerika, ya, tentu kalian akan bangga kan, karena saking susahnya masuk. Itulah apa prestasi kita, persembahan kita, bahwa kita melalui proses itu dengan cara yang fair. Bertanding secara fair. Jadi orang yang sudah melampaui proses itu sangat tidak masuk akal orang itu kalau diminta menunjukkan ijazahnya harus lewat hakim. Kalau kalian ada yang masih percaya statement itu, tolong kalian periksakan dulu intelijensia kalian. IQ berapanya kalian? Gitu. Karena itu berbanding lurus, masuk susah, keluarnya susah, tentu dia bangga. Kecuali dia cheating the system, baru melu. Itu. Makanya, make sense semua, kan begitu. Oh, pantasan dia melu. Oh, ternyata lembar pengesahan skripsinya pun label-label. Tahun 1985 begitu, terus cantik, nggak ada dosen pengujinya. Kan kacau begitu. Ya akhirnya dia tersandera, ya kan? Tersandera dengan perbuatan dia. Gitu. Satu-satunya jalan keluar ya mengaku saja gitu. Mengaku itu lebih baik gitu. Meskipun nanti adalah konsekuensi hukumnya. Ya saya nggak tahu itu ya. Apalagi ada yang bilang, emang ini, emang siapa yang bayar? Siapa yang bayar? Di podcast di Forum Keadilan ya kemarin, Forum Keadilan TV bla bla bla. Saya setelah ini nggak mau saya jadi pejabat. Kenapa? Disuruh-suruh. Lebih baik merdeka.
Besok ada isu lagi begini, bisa berkomentar. Kan enak, kan gitu. Nulis lagi buku, jadi penulis buku. Bisa ada orang yang membaca dan mendapatkan pengetahuan dan keahlian dari saya. Itu luar biasa. Itu value. Enak. Ya. Jadi jangan bilang, Bang Rismon karena berharap gini-gini. Enggak. Ya. Saya bukan dari Universitas Ruko yang jadi komisaris itu. Ya. Ada komisaris Universitas Ruko yang nggak diakui dikti. Ya orientasi dia komisaris. Ya. Kalau saya masih bisa hidup saya dengan otak saya, brain. My brain. Working. Ya kan? Dengan kalian saya. Gitu. Ya. Nggak ada yang saya apakan di sini. Saya cari-cari, terserah kalian. Interpretasi itu ya terserah kalian. Nggak peduli saya omongan orang dari dulu. Ya. Makanya saya bisa berpendirian begini. Ya. Jangankan untuk Indonesia, selalu saya bilang. Untuk Jessica Kumala Wongso saja kemarin. Ya. Itu resiko saya tempuh. Untuk Jessica Kumala Wongso. Ya. Pengacaranya mendukung Jokowi ini, sekarang yang mendampingi. Itu yang saya tuntut kemarin itu untuk melaporkan Tito Karnavian, Krishnamurti, Muhammad Nur Al-Azhar, dan Christopher Harimantrianto. Ya, untuk manipulasi barang bukti digital. Nggak ada mereka laporkan kan. Kalian nilai sendiri itu. Kalian nilai sendiri orang-orang itu. Ya. Padahal sudah saya bilang, ini resiko di saya. Ya. Resiko di saya. Saya siap masuk penjara kalau saya salah itu. Si Tito Karnavian, Krishnamurti, Muhammad Nur Al-Azhar, dan Christopher Harimantrianto itu memanipulasi barang bukti digital itu. Pakai e-red soft. Ya, freeware. Software gratisan. Itu saya minta itu, saya tunggu-tunggu, nggak dilapor-laporkan itu. Itulah kualitas mereka. Ya, kalian bisa nilai lah mereka itu sekarang. Ya, mereka nilai, kalian nilai itu. Syarifuddin Bima yang bikin gaduh ya Mulyono. Ya iyalah. Ada orang ngaku alumnus Gajah Mada, dianggap ijazah jadi aib. Ya. Presiden buruk, menjadi presiden buruk. Nanti orang, kalau ini ada bupati, bla bla bla, jadi ini, diminta apanya? Ijazahnya. Ya kalau dia benar, why not? Gitu loh. Ya kan? Kalau dia benar, lulusan universitas yang dia klaim, ya why not? Ini. Nah. Kan begitu aja. Ini kan kita ditonton oleh Malaysia, Singapura. Ada ya presiden 2 periode nunjukkan ijazahnya aja nggak mau atau nggak ada atau palsu kan gitu. Tahe ya Pak Prabowo ini pun diam, bungkam. Terjunkanlah kementerianmu itu sains dan teknologi untuk menyelesaikan ini ya. Pakai terminologi sains dan teknologi. Tetapi permasalahan seperti ini nggak mau diselesaikan sains dan teknologi. Kan ada kementerian yang dibayar rakyat itu sains dan teknologi. Harusnya turun tangan, kan? Tanpa berlarut-larut. Uji tinta, uji kertas, usia kertas itu. Uji teknologi lain. Dan administrasi akademik. Kalian lah harusnya tahe. Kita ini kayak membayar pajak kayak apa ya untuk para hantu. Entah apa kerjaannya. Oke ya. Tunjukkan ijazah abang, apa susahnya? Nggak sering tunjuk kan. Ya, kau aja yang kurang update. Oke, apa lagi? Nanda Priyana Harapan. Harahap. Biasanya kebohongan itu akan menuju kebohongan. Ya. Oke ya, ada yang nelpon rekan dari Kagama, nanti kita lanjutkan lagi. Oke? Jangan lupa untuk menuntut kebenaran dari pemimpin yang kita bayar selama 10 tahun dan anaknya jadi wapres, mantunya jadi gubernur. Ya. Publik harus tahu itu dan perlu tahu. Ya, kebenaran itu. Karena mereka adalah pemakan uang rakyat semua.
pemakan gaji-gaji kita. Salam waras dari kami Balige Academy. Horas.